besarnya pedomannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan lembaga pendidikan tujuan mendidik dan mengajar anak hanya untuk kepentingan dunia. Hendak begitu. Tujuan pendidikan kita, pengajaran agama kita jauh melampaui kepentingan dunia yang akan kita tinggalkan ini kelak. Dia memberi kita kesadaran. Sudahlah kita diberi pedoman hidup kita untuk menyembah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana setelah ini? Di situ di samping pondok Dar Inayah itu ada kuburan. Kalau kita ziarah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, amalan yurfa' wa du'aan yusma'. Na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yahsha', amalin la yurfa' wa du'aan la yusma'. Allahumma 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat. Ya mujibad da'awati ya qadiyal hajat, birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita mulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kita cintai Habibuna Umar Mutahhir, kemudian pembina majelis taklim ini Ustaz Fauzi, orang tua kami, baik orang tua kandung maupun orang tua seluruhnya, para sahabat, para kerabat, adik-adik. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa duduk bersama menelaahi hikmah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membukakan pintu hati kita, melapangkan dada kita, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari hikmah Isra Mi'raj ini, dan kita masuk dalam golongan yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Untuk niat ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian terus terang ini ingin memberi satu catatan. Ini kalau seandainya ada Habibuna Umar, mbok ya jangan minta kepada yang lain kalau cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada Al-Fakir ini. Saya hampir setiap hari belajar di tempat beliau
bersama dengan murid-murid beliau di Pondok Dar Inayah itu, di Sabar yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Maka terus terang ini juga menjadi catatan saya. Kenapa di pondok pesantren itu yang sudah 9 bulan berjalan kalau tidak salah, itu kok ada utusan 5 orang dari Dalil, 1 orang dari Jebus, berjalan selama 9 bulan, kok nggak ada dari Belinyunya? Padahal berdirinya di Belinyu, di Sabar di situ. Nah, sehingga Masya Allah, seharusnya kita yang masyarakat Belinyu, ini yang berbondong-bondong memasukkan anak-anak kita, generasi penerus kita untuk belajar agama. Bapak Ibu rahimakumullah, belajar pendidikan agama itu harus kita sadari betul dan niati betul. Itu bukan untuk mengejar duniawi. Jangan sekali-kali kita menyekolahkan anak, mendidik anak, memasukkan ke lembaga pendidikan dan pengajaran supaya nanti jadi orang besar di dunia ini, supaya jadi pengusaha, supaya jadi pejabat, supaya jadi ini, supaya jadi itu di dunia ini. Tidak begitu tujuan kita dalam pendidikan agama. Justru malah puncak dari pendidikan agama itu supaya mengerti dari mana asal kita ini, sedang apa kita di dunia ini, dan kemana kita akan kembali. Toh sebelumnya kita ini tidak ada, orang tua kita bertemu sehingga kemudian kita dilahirkan menjadi ada. Lalu kemudian apa tujuan kita di dunia ini? Mengapa kita ada? Dan kalau kita percaya tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan, tidak mungkin di hutan ada bangunan gubuk atau pondok tapi tidak ada yang mendirikan, itu mustahil. Harus ada yang mendirikan. Tidak mungkin di laut ada perahu tanpa ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Demikian juga alam semesta, demikian juga kita ini. Semua ada yang buat, ada yang menciptakan. Maka keberadaan kita mengikuti keinginan yang menciptakan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menggarisbesarkan, dan ini harus kita jadikan pedoman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, menyembah di sini juga bermakna liya'rifuni, untuk mengenalku, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita di dunia ini garis besarnya, pedomannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan lembaga pendidikan tujuan mendidik dan mengajar anak hanya untuk kepentingan dunia. Tidak begitu. Tujuan pendidikan kita, pengajaran agama kita jauh melampaui kepentingan dunia yang akan kita tinggalkan ini kelak. Dia memberi kita kesadaran. Sudahlah kita diberi pedoman hidup kita untuk menyembah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana setelah ini? Nah, di situ di samping Pondok Dar Inayah itu ada kuburan. Kalau kita ziarah, kita akan jadi mengerti akan kemana kita setelah ini. Bahwa hidup yang kita jalani saat ini tidak mungkin abadi. Akan kita tinggalkan. Maka akan kemana? Oleh karena itu pendidikan dan pengajaran agama kita ini jangan sekali-kali ketika memasukkan anak untuk belajar, untuk dididik,
dengan pengetahuan agama lalu masuk di situ tujuan untuk kepentingan duniawi, jangan sekali-kali. Tujuan kita lillahi ta'ala, supaya generasi penerus ini mengerti hakikat kehidupan, dari mana dia datang, sedang apa sekarang, kemana akan kembali. Nah, ini baru pembukaannya. Nah, terus terang saya nggak menyangka sama sekali kalau pembukaan majelis itu bisa sebesar ini. Maka Ustaz Fauzi ini subhanallah, juhdun kabir, usaha yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah beliau lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita di Masjid Stasiun 6, itu masjid. Yang berita yang saya terima kemarin ini bahwa ini peresmian majelis taklim, Ustaz. Musola kecil di belakang masjid. Nah, jadi saya kira ya musola kecil di belakang masjid ya musola. Tapi ternyata luar biasa. Semoga Allah memberkahi usaha ini semua. Hadirin rahimakumullah. Memahami Isra wal Mi'raj harus diletakkan dalam beberapa koridor. Yang pertama tentang al-bi'tsah, pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahran. Barulah kemudian kita bisa mengerti Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti Isra wa Mi'raj ini mengubah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Isra wa Mi'raj dimulailah langkah baru dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbukalah pintu dakwah baru keluar dari Mekah menuju Madinah melalui hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menelusurinya, maka kita akan mulai dari Bi'tsatun Nabi, beliau diutusnya beliau sebagai seorang nabi dengan dakwah untuk disampaikan secara terang-terangan. Nah, sudah selesai kita bahas ini, baru nanti kita masuk ke peristiwa Isra, perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, baru nanti naik ke Sidratil Muntaha. Nah, selesai ini, poin kedua, baru kita masuk ke peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 3 poin ini, Pak, kalau pakai kitab ini dengan yang ada di tab ini, ya, kita bisa sampai subuh ini. Nah, tadi kan yang pembicara pertama bilangnya ini awalnya adalah majelis gaplek. Berarti ini semuanya jagoan kalau diajak begadang. Nah, tapi guru-guru saya di tempat Habib Umar, ini kebetulan teman-teman yang sepantar ini, yang kecil-kecil ini, ini tidak mungkin kalau kita ajak begadang. Maka kita ambil saja garis besarnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Mustafa Al-Mukhtar. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pilihan, maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjak dari keturunannya, keluarganya, alam lingkungannya, dan sebagainya. Semenjak dari kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah mendengar kisah bagaimana dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, dikeluarkan hatinya, lalu dibersihkan, haza hazuka minasyaitan, lalu dikembalikan. Itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kita loncat lagi, dalam masa pertumbuhannya beliau dijaga dididik oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Selepas dari itu, setelah beliau menikah, mulai beliau banyak bertahanus, menyepi di Gua Hira, merenungi entah keadaan kaumnya ketika itu, yang di sana segala bentuk maksiat, kejahatan, al-fahsya wal munkar ada, dari perjudian, perzinahan, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Nah, itu setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Di samping itu ada pamannya Abu Talib yang kemudian melindungi beliau dari berbagai macam gangguan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan ketika beliau diminta untuk menyampaikan itu kepada kerabatnya yang paling dekat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluargamu yang paling dekat tuh. Maka beliau kumpulkan keluarganya, awalnya dalam sebuah perjamuan makan. Ketika beliau akan bicara dalam forum yang resmi, tiba-tiba Abu Lahab memotong ucapannya sehingga beliau tak sempat menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Berikutnya, dengan dukungan dari pamannya Abu Talib, maka beliau kemudian naik ke Bukit Sofa. Di sana berteriak, mengumpulkan kerabatnya, ya Bani Fihar, ya Bani Adi, sehingga semua orang berkumpul. Yang tak mampu kumpul mengutus utusan untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, singkatnya Abu Lahab pamannya memotong dan mengecam, tabban lak alihaza jama'tana, celakalah engkau ya Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka turunlah ayat yang mengecam Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kemudian menyebarkan dakwahnya. Dan orang Arab paham ketika mereka harus menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Muhammad Rasulullah, maka akan ada yang terganggu dari keadaan mereka. Kaum Quraisy ini termasuk yang sangat disegani oleh orang-orang Arab karena mereka menjaga Ka'bah. Maka jalur perdagangan mereka aman. Tidak ada orang yang berani mengganggu. Mereka seperti penguasa, disegani, ditakuti. Maka kalau mereka harus mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka ini akan mengganggu kekuasaan mereka selama ini. Maka ini bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah agama, tapi ini juga menyangkut persoalan ekonomi, menyangkut persoalan kekuasaan dan kenyamanan kehidupan mereka. Maka dari itu mereka menolak, meskipun mereka menyadari kebenarannya. Apalagi selama ini mereka sadar Nabi Muhammad SAW Al-Amin, beliau orang terpercaya. Tak pernah sekalipun mereka merasakan Nabi Muhammad SAW berdusta. Beliau sangat menjaga amanah sehingga mereka berani menitipkan barang kepada Rasulullah SAW tanpa merasa takut akan tertipu.
Tetapi ketika dakwah ini dimulai, mereka menyadari itu, maka mereka mulai juga menolaknya. Dan siapa yang memberi support, dukungan, menghibur dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya ini? Dua orang pada saat itu. Istri beliau Ummahatul Mukminin Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja meneruskan dakwah, maka orang besar Quraisy mengirim utusan ke pamannya Abu Thalib. Setelah mereka meminta Nabi Muhammad untuk berhenti, tapi Nabi Muhammad tak pernah berhenti menyebarkan dakwahnya, maka didatangilah pamannya Abu meminta, hentikan anak saudaramu itu, atau biarkan kami yang menanganinya. Nah, pertama Rasulullah Abu Thalib masih menjawab dengan baik, dan mereka semuanya segan dan takut kepada Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Sayyidina Abu Thalib masih dianggap sama seperti mereka. Melihat Nabi tetap saja meneruskan dakwahnya, datang lagi mereka ke Sayyidina Abu Thalib, dan sekali ini dengan ancaman, kalau tak engkau yang melakukan, maka kami akan membunuhnya. Nah, singkat ceritanya, akhirnya paman Nabi Abu Thalib memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir terhadap keselamatan Rasulullah, lalu memintanya supaya berhenti. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan berhenti sampai Allah memenangkan dakwah ini. Dan Rasulullah di yang kedua ini merasakan seolah ada perubahan di dalam sikap pamannya yang selama ini mendukungnya, sehingga beliau pergi, kemudian sambil pergi menangis. Dan pamannya Abu Thalib memanggilnya lalu mengatakan, "Ya Bunayya, katakan apa yang engkau ingin katakan. Demi Allah, aku tak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Ah, sudahlah, berarti ini dukungan penuh dari seorang paman. Nah, perlu kita ingat bahwa di samping paman yang mendukung ini, ada paman lain yang memusuhinya, yaitu Abu Thalib, Abu Lahab tadi, sama Abu Jahal nanti. Setiap kali Rasulullah berdakwah pergi kemana, Abu Lahab ngikut dari belakang. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, Abu Lahab akan berkata, "Jangan percayai pembawa fitnah ini." Ketika orang yang didakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, mereka mengatakan, "Nah, keluargamu lebih tahu tentang keadaanmu. Nah, kalau pamanmu sudah mengatakan kamu demikian, gimana kami bisa menerima?" Tetapi pamannya Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian masuk Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar ke dalam Islam, makin panik para pembesar Quraisy, sehingga akhirnya apa? Datang untuk yang ketiga kalinya ke Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa pemuda pilihan dari Quraisy. Lalu dikatakan kepada Abu Thalib, "Ah, ini pemuda pilihan. Silakan ambil, didik dan besarkan. Tapi serahkan pada kami anak saudaramu untuk kami bunuh." Maka marahlah Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dia mengatakan, betapa bodohnya apa yang ditawarkan ini. Mana ada orang menerima anak orang lain untuk dibesarkan, menyerahkan anaknya sendiri untuk dibunuh. Maka ditolak oleh Abu Thalib hal ini. Lalu beliau
membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Oleh karena itu, para ulama ada perbedaan pendapat tentang Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekhuna Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa memang betul Sayyidina Abu Thalib paman Rasulullah tidak menyatakan dirinya masuk Islam. Beliau berpegang teguh dengan agama leluhurnya. Tetapi kekufuran Abu Thalib seolah-olah kekufuran yang bertujuan untuk melindungi keimanan dan keislaman, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, hazal kufru jundul iman. Bahwa kekufuran ini adalah tentara yang menjaga iman. Maka tak heran kalau sebagian ulama mengatakan Abu Thalib minan najin. Abu Thalib termasuk yang akan selamat. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka berkumpul, berkomplot, berkonspirasi. Ini kekuasaan kita akan terganggu, kenyamanan kita akan terganggu, maka kita tidak boleh kita berdagang dengan Muhammad, dengan orang-orang pendukung Muhammad, dan dengan keluarga Muhammad, Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim. Maka dibuatlah kesepakatan, tidak ada yang boleh jual beli dengan keluarga ini, tidak ada yang boleh menikahkan anaknya dengan keluarga ini, tidak boleh ada yang ngasih makanan pada keluarga ini. Semua hubungan diputuskan.